KBR Inspiratif Terpercaya. Hai Sobat Muda, sekarang kamu lagi dengerin podcast perdana KBR X ILO, Bincang Dunia Kerja. Ini adalah podcast kolaborasi KBR dan ILO atau International Labour Organization. Kita akan berbagi informasi dan edukasi buat Sobat Muda soal dunia pekerjaan. Mulai dari isu disabilitas di tempat kerja sampai isu pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Bareng saya Reski Mesanto, di episode pertama ini kita bakal ngebahas tema jaminan pensiun universal. Apa itu dan kenapa harus ada itu? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, ini sehat benar-benar mahal. Anyway Sobat Muda, kamu udah tahu belum kalau ada yang namanya jaminan pensiun universal? Atau tahu nggak istilah JP atau JHT? Nah, sekarang Indonesia udah punya program perlindungan penghasilan hari tua loh, yaitu jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT. Sebenarnya buat apa sih jaminan semacam itu? Jaminan pensiun universal ini penting, apalagi buat kamu yang masuk di generasi sandwich. Tahu dong ya, generasi sandwich itu apa? Nah, generasi sandwich itu generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Contohnya, orang tua, dirinya sendiri, dan anaknya. Gunanya ada jaminan kayak gini, satu diantaranya bisa ngurangin beban anak ketika tua. Karena ortunya akan tetap dapat penghasilan. Ya udah, sekarang kita kupas soal jaminan pensiun universal ini bersama Christianus Panjaitan. Dia ini adalah staf program ILO untuk perlindungan sosial. Nanti kita juga akan jawab pertanyaan teman-teman dari Instagram kbr.id. Kita langsung aja ke Pak Christianus Panjaitan atau yang biasa disapa Pak Kris. Selamat siang Pak Kris, apa kabar? Selamat siang Mas Reski, kabar baik. Gimana Mas Reski, sehat? Sehat. Oke Pak Kris, anak muda nih sekarang kan semakin melek sama finansial. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa dirinya terjebak dalam lingkaran sandwich generation, di mana dia ini harus menghidupi dirinya dan keluarganya, tapi masih juga harus membiayai orang tua mereka. Nah, kalau ada jaminan pensiun universal di Indonesia, pastinya akan menjadi berita baik untuk kita semua. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Kris, sebetulnya apa sih Pak jaminan universal ini Pak? Oke, baik, terima kasih Mas Reski. Jadi tadi Mas Reski udah sampaikan ya, bahwa di Indonesia sekarang tuh udah ada JP, jaminan pensiun, dan JHT, jaminan hari tua. Nah, kalau JP itu kan dan JHT itu lebih untuk pekerja-pekerja penerima upah. Jadi orang-orang yang kerja di pabrik, di kantor gitu ya, di perusahaan-perusahaan, dan kemungkinan intinya perusahaan menengah, sedang, dan besar gitu ya. Jadi, nah sementara banyak pekerja-pekerja Indonesia juga yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan informal. Nah mereka ini tidak tercakup gitu di dalam program jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini. Nah belum lagi misalnya teman-teman kita yang bekerja di sektor mikro bahkan super mikro gitu ya, mereka tuh udah nggak kecakup lah pokoknya di program ini gitu. Nah jadi jaminan pensiun universal itulah yang memberikan perlindungan buat teman-teman kita di bagian bawah itu gitu ya. Kalau kita mau bayangin, jadi kayak ada tiga tingkatan jaminan pensiun. Nah, yang paling dasar itulah jaminan pensiun universal gitu. Nah, dia itu yang bisa mencakup memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang punya penghasilan rendah sampai sedang gitu, sampai batas pekerja-pekerja yang sudah bekerja di kantoran atau di perusahaan atau di pabrik gitu. Nah, itu nanti bagaimana pembiayaannya dan sebagainya itu nanti bisa kita diskusikan lagi. Tapi intinya yang disebut jaminan pensiun universal itu tuh seperti itu gitu. Jadi jaminan pensiun yang menjadi yang paling dasar gitu ya, yang bisa memberikan perlindungan kepada semua pekerja atau bahkan sebetulnya semua penduduk Indonesia gitu. Dari yang tidak berpenghasilan sampai yang berpenghasilan. Mungkin kalau kita mau lihat pembagian penghasilan masyarakat Indonesia dari yang paling bawah sampai yang atas, mungkin itu mereka bisa mencakup 20% atau 30% terbawah gitu, berpenghasilan terbawah terendah di Indonesia. Mungkin itu dulu.
Nah, kalau kita kembali ke jaminan pensiun universal, ini kenapa Pak Kris? Ini dinilai sangat penting di Indonesia. Iya, karena gini, apa namanya, kita semua kan pasti tua ya. Kita semua pasti tua gitu. Nah, sekarang memang Indonesia itu punya kesempatan apa yang disebut-sebut ramai disebut apa tuh bonus demografi ya. Jadi kan sekarang penduduk Indonesia yang berusia produktif itu banyak jumlahnya dibandingkan yang lebih tua dan yang tidak produktif lah, yang di atasnya atau yang di bawahnya gitu. Nah, ini kesempatan gitu. Sekarang ini kesempatan buat kita untuk melihat dan memikirkan sama-sama bagaimana sistem jaminan pensiun yang kita perlukan nanti gitu. Karena nanti kan generasi yang banyak ini yang sekarang jadi bonus itu nanti pasti akan tua gitu. Nah, kalau itu tidak masa tuanya penghasilan, jaminan penghasilan masa tuanya itu tidak dipersiapkan dari sekarang, itu akan jadi masalah akhirnya nanti. Nah, karena sekarang lagi banyak masyarakat yang usia produktif itu, ini kesempatan kita nih. Kalau kita, karena kan untuk mempersiapkan pensiun itu butuh waktu minimal 15 tahun. Tapi 15 sampai 30 tahun seseorang harus mengiur gitu. Karena jaminan pensiun itu kan diberikan atau diperoleh sejak seseorang mencapai usia pensiun sampai dia meninggal dunia. Nah, sementara kalau perhitungan sekarang kan life expectancy gitu ya. Jadi harapan hidup setelah pensiun masyarakat penduduk Indonesia atau orang Indonesia itu sekitar 15 sampai 25 tahun. Jadi misalnya usia pensiunnya 55 tahun, dia masih akan hidup sampai umur berapa tuh? 55 tambah 25 jadi 80 tahun gitu. Atau tambah 15 misalnya jadi 70 tahun gitu. Nah, selama 15 tahun itu dia bisa mendapat penghasilan walaupun dia nggak bekerja gitu. Itu pentingnya pensiun, dan sekarang ini timingnya itu bagus banget. Jadi ini peluang buat Indonesia karena itu tadi masih ada bonus demografi, masih banyak yang bisa mengiur gitu ya. Dan karena ini sistemnya itu asuransi sosial, jadi kan itu pendanaannya itu melalui iuran dari si pekerjanya itu gitu, si orang yang akan mendapatkan manfaat, dan tambah banyak yang iur akan tambah kecil nilai iurannya nanti. Itu sih salah satu yang bisa jadi pertimbangan. Oke, berarti kan ini bisa dibilang kita sepakat ya kalau jaminan universal ini, jaminan pensiun universal ini sangat penting di Indonesia. Bahkan tadi Pak Kris juga sudah menyebutkan salah satu metodenya iuran seperti itu kan. Nah, kalau begitu, kalau memang jaminan pensiun universal atau JPU ini sangat penting di Indonesia, kira-kira dalam mempersiapkannya apa saja Pak yang harus dipersiapkan, dan juga penyusunan implementasinya bagaimana Pak nantinya di Indonesia ini? Ya, jadi memang ini harus didiskusikan oleh para ahli dan juga para stakeholders ya, baik pemerintah, perwakilan pekerja dan pengusaha gitu. Mereka harus sama-sama mendiskusikan ini skemanya seperti apa gitu. Ini harus jaminan pensiun universal ini, karena ini untuk jadi jaminannya itu manfaat yang akan diperoleh nanti itu memang tidak sebesar jaminan pensiun bagi penerima upah, pekerja penerima upah gitu ya, tapi itu harus di atas garis kemiskinan. Jadi mungkin antara garis kemiskinan dengan jaminan pensiun yang manfaat pensiun yang diperoleh oleh pekerja penerima upah itu gitu ya. Nah, itu nanti ada hitung-hitungannya gitu. Nanti mesti dilihat tuh berapa orang kira-kira nanti yang akan pensiun 30 tahun ke depan gitu ya. Berapa orang dari mereka itu yang misalnya penghasilannya 20% terendah atau 30% terendah, berapa orang yang masih bisa mengiur, jadi nanti karena manfaatnya juga tidak terlalu tinggi banget gitu ya, jadi nilai iurannya akan beda dengan iuran yang dibayarkan oleh pekerja penerima upah di program jaminan pensiun yang ada sekarang.
Nah, jadi akan ada iuran buat yang mampu, masih akan ada iuran, mereka tetap harus membayar. Tapi buat yang tidak mampu, itu nanti bisa mendapat subsidi dari pemerintah untuk membayarkan iurannya, atau alternatifnya bisa juga pemerintah tidak membayarkan iuran buat mereka, tapi pemerintah akan membayarkan manfaatnya nanti waktu diklaim 30 tahun mendatang atau 15 tahun mendatang gitu. Nah, ini ada diskusi-diskusi nanti siapa yang melaksanakan, kemudian biayanya itu berapa gitu ya. Ada hitung-hitungannya, hitungan aktuaria namanya, yang bisa menghitung dengan proyeksi seperti itu, maka iurannya mulai tahun depan misalnya atau 2 tahun lagi kalau program itu mau mulai dilaksanakan, itu berapa persen gitu dari masing-masing orang, berapa persen dari upah yang diterima dari masing-masing calon penerima manfaat itu atau peserta program itu. Seperti itu, Mas Rizky. Oke. Nah, Pak Kris, ini kan dalam program JP ini besaran total ini total iuran ya ini mencapai 3%. 3% ini dibagi, 2%-nya itu dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha, kemudian 1%-nya itu kontribusi dari pekerjanya. Tapi nih, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015, besaran iuran ini idealnya mencapai 8%. Pertanyaan saya adalah mengapa harus sampai 8%, dan jika tetap terus di angka 3% seperti yang program tadi semula yang saya sampaikan, dampaknya bagaimana Pak? Ini kan antara 3 sampai 8, ini kan lumayan jauh ya Pak? Iya, jadi kalau kita merujuk ke undang-undang peraturan pemerintah yang tadi disebutkan Mas Rizky itu mencapai 8%-nya itu sampai tahun 2030. Jadi setiap 3 tahun dari tahun 2015 itu naik 1%. Jadi gitu tuh kalau kita lihat baca di peraturan di PP-nya itu seperti itu. Kenapa sampai sekarang masih 3%? Itu kita harus tanyakan kepada para pemangku kepentingan itu. Kayaknya pada lupa gitu ya. Ini harus dinaikin tiap 3 tahun gitu. Tapi yang lebih menarik, nah kenapa harus 8%? Itu tadi. Karena itu berdasarkan hitung-hitungan aktuaria tadi, Mas Rizky. Jadi sudah dihitung tuh nanti pada saat mereka orang-orang yang sekarang mengiur ini pensiun, berapa dana yang dibutuhkan untuk memberikan manfaat pensiun kepada mereka. Nah, untuk itu makanya harus ada tahapan, karena tadinya sebetulnya idealnya kalau mau dibilang idealnya dari awal dari tahun 2015 tuh udah 8%. Itu aman tuh. Ruang fiskalnya atau dana yang terkumpulnya itu akan aman. Tapi mungkin karena waktu itu ada negosiasi dari para pemangku kepentingan, jadi disepakati seperti itu. Oke, naik bertahap aja. Kita mulai 3%, sekarang yang penting ada, tapi naik bertahap. Nah, kalau tetap 3%, ya nanti pasti nggak akan cukup uangnya untuk memberikan manfaat gitu. Atau nanti manfaatnya akan sangat rendah sampai akhirnya hampir jadi bisa dibilang kayak nggak ada manfaatnya. Kalau nggak salah, hitung-hitungannya kalau 3%, lupa saya, tapi itu nantinya bisa hanya kalau 8% aja atau berapa gitu ya, saya lupa sih. Tapi pokoknya nanti nggak akan cukup gitu. Nah, yang menarik, hitung-hitungan ILO tahun 2017, bahkan nanti itu waktu tahun 2000 setelah mereka misalnya 15 tahun lah gitu ya. 15 tahun itu kan kalau orang mengiur 15 tahun dia bisa mendapatkan manfaat setengahnya. Tapi kalau mau full atau lebih rendah gitu ya. Tapi kalau mau full dia harus mengiur selama 30 tahun. Hitung-hitungan ILO tahun 2017 itu bahkan sudah 8% itu sudah tidak cukup. Hitung-hitungannya itu 10% iurannya harusnya. Itu Mas. Oke, jadi 8% pun sebetulnya kalau dihitung dari sekarang belum cukup ya Pak? Iya. Standarnya sekarang 10% seperti itu. Kalau hitung-hitungan terakhir ILO ya tahun 2017. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penjelasan yang baru Pak Kris sampaikan, nanti kira-kira implementasi atau skemanya di Indonesia tuh bagaimana? Mungkin Pak Kris juga mungkin bisa memberikan gambaran dari negara-negara lain yang sudah menerapkan. Ya, jadi memang
banyak sih negara yang sudah menerapkan skema ini gitu. Jadi skemanya itu memang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kayak ada anak tangga gitu, ada 3 anak tangga gitu. Yang paling bawah itulah yang jaminan pensiun universal, di atasnya itu jaminan pensiun seperti yang sudah ada sekarang, dan di atasnya lagi itu JHT. Bedanya antara ketiga ini adalah jaminan pensiun universal dan jaminan pensiun itu adalah itu harus diwajibkan bagi semua orang gitu, yang bekerja maupun tidak bekerja. Yang bekerja maupun tidak bekerja itu untuk jaminan pensiun universal, tapi yang jaminan pensiun untuk penerima upah gitu ya. Nah, yang JHT itu yang sukarela gitu. Jadi itu kayak top up. Orang-orang yang lebih mampu, pekerja-pekerja yang pendapatannya lebih besar, dia bisa ambil JHT. Karena itu kalau JHT itu kan bedanya JHT sama JP yang ada sekarang ya. JHT itu lebih kayak tabungan, Mas. Jadi sama kayak kita beli produk asuransi jiwa dari perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kita nabung berapa, kita ngiur setiap bulan berapa. Nah, itu yang kita ambil, itu yang akan kita dapat nanti ditambah hasil dari investasi dana yang kita taruh itu. Kurang lebih hitungannya ditambah 1% gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu tuh nanti gambarannya ya. Jadi ada 3 anak tangga itu. Tapi ini nanti tergantung diskusi para pemangku kepentingan di Indonesia. Negara-negara banyak banget yang udah menggunakan sistem seperti itu gitu ya. Ada Jepang, ada Jerman, ada Vietnam juga. Jadi banyak sekali gitu. Di Jepang misalnya itu tadi dia punya universal, punya JP, punya JHT itu, dan pemerintah kalau di Jepang pemerintahnya itu nggak bayarin buat orang-orang yang nggak mampu ya, buat orang-orang yang nggak mampu itu pemerintahnya nggak bayarin iurannya, tapi dia bayarin manfaatnya nanti waktu diklaim gitu. Di Jepang kalau orang nggak bayar, yang mampu tapi dia nggak bayar, itu bisa disita, Mas. Apanya nih Pak yang disita? Asetnya bisa disita gitu sama pemerintah. Tapi kalau dia nggak mampu, dia bisa bilang bisa minta izin gitu ya. Untuk saya nggak lagi misalnya saya nggak mampu, dia harus buktiin gitu ya, dia nggak mampu, saya nggak mampu nih bayar. Ya udah nggak usah bayar, misalnya berapa bulan gitu. Nah itu nanti itu dipotong dari manfaatnya. Tapi kalau orang yang memang pemerintah nilai gitu ya, ada caranya lah, ada means tested misalnya istilahnya gitu ya. Jadi diukur gitu sama pemerintah pendapatan dia, penghasilan dia berapa, penghasilannya ya, nggak cuma dari gaji, dari seluruh penghasilannya, dan itu ada batas minimum, dia memang di bawah batas minimum itulah yang dibantu sama pemerintah, karena bantuan dari pemerintah itu menggunakan uang pajak. Sementara yang lainnya itu iuran dari si penerima manfaat atau dari pesertanya itu sendiri. Itu beda beban biayanya buat pemerintah gitu. Berarti memang di negara-negara misalnya Jepang itu sudah ada landasan hukumnya ya Pak yang mendasari sehingga kalaupun ada penindakan atau penyitaan dan segala macam memang sah secara hukum. Iya. Kira-kira di Indonesia ada atau sudah ada atau mungkin perlu nggak sih Pak seperti itu? Iya. Ada sebetulnya, cuma kalau nggak salah kalau di Indonesia sih belum jadi itu pelanggaran pidana gitu ya. Jadi memang sanksinya itu lebih administratif kepada perusahaan gitu. Tidak mendapatkan layanan publik dan sebagainya, seperti itu lebih administratif lah. Tidak seperti di Jepang. Cuma apapun itu, walaupun seperti itu, penegakan hukum itu penting gitu kan untuk memastikan kepatuhan. Karena kalau nggak patuh, yang dirugikan kan kita pesertanya itu atau masyarakatnya itu sendiri juga sebetulnya gitu. Jadi masa depannya itu repot ya gitu. Waktu mereka pensiun, jadi membebani si anak-anaknya itu dan keluarganya, anggota keluarga yang lain. Itu sih. Nah, ini kalau mungkin pertanyaan saya, kalau di Indonesia sendiri memungkinkan nggak Pak diterapkan aturan seperti di Jepang? Kan sebetulnya peraturan seperti ini sudah ada ya, kayak misalnya dalam segi perpajakan adanya, kalau pengemplang pajak tuh bisa dipidana. Ya. Ini memungkinkan Pak dalam aturan ini juga diterapkan? Memungkinkan, sebenarnya memungkinkan, dan sebetulnya Indonesia sekarang sudah ada program buat lansia-lansia yang tidak mampu gitu ya, yang sekarang itu ada programnya, cuma
itu lebih bantuan sosial gitu. Itu pakai uang pajak, jadi pakai anggaran negara, uang pajak dari pajak kita, pajak penduduk Indonesia, gitu kan. Nah itu yang berat gitu. Kalau semua itu ditanggung oleh negara menggunakan anggarannya, kekhawatirannya adalah nanti nggak cukup dananya dan itu bebannya berat buat anggaran negara dan juga ya memang sih pensiun semua nanti akan tua gitu ya. Tapi untuk asuransi seperti ini, perlindungan sosial seperti ini sebisa mungkin memang itu melalui pendanaannya itu melalui iuran gitu. Jadi memang orang-orang penerima manfaat itulah yang bergotong royong mengiur untuk manfaat yang nantinya akan mereka peroleh. Oke, nah kalau upaya ILO sendiri dalam mendukung terwujudnya jaminan pensiun universal ini sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, jadi kami tadi jadi kami kan memang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, salah satu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan uniknya ILO itu ada unsur pemerintah di dalam Badan ILO ya, di dalam ILO itu ada unsur pemerintah, pekerja sama pengusaha. Jadi semua keputusan-keputusan ILO, semua konvensi-konvensi atau standar-standar perburuhan yang dikeluarkan oleh ILO itu berdasarkan kesepakatan dari ketiga unsur ini gitu. Ya. Nah, dan ILO seperti yang dilakukan ILO Jakarta di Indonesia, yang kami bisa lakukan itu tadi kami memfasilitasi diskusi gitu ya, melakukan pertemuan-pertemuan teknis, memberikan data dan informasi dan menyebarluaskan informasi ini seperti yang kita lakukan sekarang, Mas Reski, melalui KBR gitu ya. Kita mencoba menyampaikan ke masyarakat luas isu-isu seperti ini. Pentingnya kita mulai memperhatikan atau memikirkan isu misalnya seperti yang kita diskusikan sekarang, jaminan pensiun dengan adanya jaminan pensiun universal. Jadi kita melakukan studi-studi misalnya, kemudian kita berikan informasi dan data praktik-praktik di negara lain gitu kan, kita undang ahli, kita kayak gitulah. Jadi lebih teknis gitu ya, menyampaikan informasi-informasi teknis yang bisa menjadi referensi dan bahan untuk diskusi dan pertimbangan para pemangku kepentingan. Tapi yang memutuskan harus pemangku kepentingan sendiri. ILO nggak bisa memutuskan gitu. Jadi perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah inilah yang harus memutuskan sendiri. Ibaratnya ILO itu cuma bisa kasih tahu aja, gini loh, kalau menurut standar yang kita buat itu kan maksudnya mereka juga tuh yang buat tuh ketiga unsur tripartit itu. Yang kita buat standarnya seperti ini untuk jaminan pensiun misalnya. Nah, prakteknya di negara-negara tuh seperti ini, A, B, C, D, E gitu. Jadi silakan didiskusikan. Maunya gimana Indonesia gitu. Oke, baik, Pak Kris. Ini kita juga mencoba menyuarakan dari masyarakat, salah satunya dengan membuka pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya di feed Instagram kbr.id. Oke. Dan kita akan bahas di siang hari ini. Yang pertama ada @aldiputra26. Wah, ini pertanyaannya benar-benar saya juga ingin bertanya seperti ini sih. Jadi kan sebetulnya kita ini bekerja untuk keluarga, untuk anak istri. Ada juga yang mungkin untuk menanggung orang tuanya. Nah, keluarga itu bisa masuk jaminan pensiun juga nggak sih, Pak? Keluarga untuk jaminan pensiun enggak. Tapi gini, jadi jaminan pensiun itu untuk si orang yang mengiur gitu ya. Si pencari nafkah misalnya yang mengiur, dia yang bayar iuran pensiunnya, dia nanti yang dapat. Tapi kalau si orang ini meninggal, itu bisa dapat jaminan ahli waris gitu. Ini nanti itu ada lagi gitu. Dari uang pensiun itu atau dari program lain, dari jaminan kematian misalnya, itu ada gitu ya. Jadi buat anak dan istrinya gitu. Kalau kita ngomongin jaminan pensiun, tapi kalau kita ngomongin program-program jaminan sosial, perlindungan sosial, itu ada macam-macam program yang memberikan perlindungan kepada kita semua sejak kita dalam kandungan sampai kita mati.
gitu. Itu ada macam-macam, kayak contohnya ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan maternitas, ada jaminan kehilangan pekerjaan yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah misalnya, ada jaminan kematian, ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua misalnya. Jadi itu kan kayak jaminan kesehatan itu kan dari sejak mengandung, ibu mengandung itu kan terus anak orang ini lahir sampai terus dia meninggal itu bisa mendapatkan jaminan perlindungan dari jaminan kesehatan gitu. Itu jadi sepanjang hidupnya. Oke. Selanjutnya ada Purwadi Abdullah. Jaminan pensiun ini kan masuknya ke BPJS Ketenagakerjaan ya, tapi kan itu berlaku untuk karyawan tetap. Bagaimana dengan karyawan yang masih kontrak? Apalagi sekarang ada kontrak yang tidak ada batasnya. Ya, itu dia. Makanya itu sebabnya. Jadi memang ada berbagai macam cara, Mas Reski, kalau kita mau memperluas cakupan dari program seperti jaminan pensiun, gitu ya. Program seperti jaminan pensiun ini kita nyebutnya perlindungan perlindungan penghasilan di hari tua gitu ya. Nah, itu bisa macam-macam, ada jaminan pensiun universal, ada JHT-nya gitu. Nah, bisa juga JP-nya itu misalnya JP yang ada sekarang itu dibuat direformasi supaya bisa mencakup bukan penerima upah misalnya. Cuma itu nanti harus dihitung gitu. Ada hitung-hitungan aktuarinya. Bisa nggak resikonya seberapa besar gitu untuk ketahanan finansialnya? Karena sebuah program seperti ini yang salah satu yang perlu dan penting sekali dipertimbangkan atau dipikirkan dan dipastikan itu adalah keberlangsungan program itu gitu. Dan itu dari sustainability keuangannya, keberlangsungan keuangannya gitu. Itu sebabnya alternatifnya adalah membuat itu tadi program jaminan pensiun universal. Jadi untuk yang di bagian bawahnya itu yang jadi dasar itu tadi. Nah, itu bisa mencakup tuh teman-teman yang sebetulnya yang kontrak itu kan juga memang di perusahaan gitu ya. Kalau yang di perusahaan dan di pabrik itu dia kontrak, bisa juga misalnya JP itu dibuat iurannya itu nggak harus tiap bulan misalnya, tapi bisa yang penting dalam setahun dia harus mengiur sekian. Jadi misalnya dia kehilangan pekerjaan berapa bulan, yang penting nanti totalnya dalam setahun itu bisa dia harus sudah mengiur sekian rupiah gitu ya atau tetap misalnya 40% atau 3% dari upahnya misalnya gitu ya. Jadi total upah dia 1 tahun. Nah, itu bisa juga dibuat seperti itu, tapi itu tetap masih harus dihitung-hitung tuh. Berapa orang yang akan bisa, yang kemungkinan membayarnya seperti itu, bagaimana itu dengan resiko ketahanan finansialnya dari si program itu sendiri. Gitu, Mas. Oke, Pak Kris, ini yang terakhir ada dari Diandra Indrabai. Perusahaan swasta wajib nggak sih ngasih jaminan pensiun? Kalau ASN kan dapat. Tapi saya jarang dengar perusahaan swasta kasih jaminan pensiun, paling cuma pesangon. Ya. Gimana, Pak? Jadi itu tadi yang wajib itu, pensiun itu wajib kalau menurut undang-undang peraturan di Indonesia. Jaminan pensiun bagi perusahaan sedang dan besar itu wajib. Gitu ya. Tapi untuk perusahaan kecil itu tidak wajib, itu sukarela gitu. Jadi nanti tinggal dilihat ini perusahaannya masuk perusahaan besar, sedang atau kecil gitu. Kalau dia sedang dan besar itu wajib. Diandra tuh bisa tuh ngomong sama bosnya, ini kita kan masuk sedang nih, kok saya nggak dapat pensiun gitu. Ini kan peraturannya begini, sebetulnya ini wajib kita harus dapat gitu. Karena kan cuma ya itu tadi kan yang ngiur kan nggak cuma si pekerja, pengusaha juga ngiur, pekerja juga ngiur gitu. Oh, berarti kita bisa ajukan protes ya kalau misalnya gitu ya perusahaannya itu sebetulnya seharusnya masuk kategori sedang, tapi dia nggak memberikan gitu. Oke, nah kalau misalnya kita udah protes nih Pak, kita merasa bahwa perusahaan kita nih masuk dalam kategori sedang atau bahkan besar, perusahaan besar gitu. Kita protes, tapi istilahnya nggak dianggap lah. Kalau orang Jawa nggak direken ngomongnya gitu. Nah, kita bisa ngadu kemana lagi Pak? Itu bisa ke ini sih kalau di ketenagakerjaan itu kan itu bisa diadukan ke ini
pengawas ketenaga kerjaan itu bisa disampaikan gitu ya, disampaikan ke pengawas ketenaga kerjaan di masing-masing daerah gitu. Karena itu hak sih ya, itu hak juga dari si pekerja gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Kita udah ngobrol siang hari ini. Ini cukup membuka paradigma baru bahwa tenang aja, kita pensiun dijamin kok. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kristianus Panjaitan. Beliau adalah staf program AILO untuk perlindungan sosial. Dan terima kasih juga buat sobat muda yang sudah mendengarkan podcast KBR X AILO Bincang Dunia Kerja di episode pertama kali ini. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa follow kami di Instagram kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.